Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya saat seseorang tertawa di detik-detik sakaratul mautmu? Di tempat seharusnya nyawa dirawat, malah terjadi kutukan. Dan malam itu, seorang perawat dihantui bukan karena rasa bersalah, tapi karena arwah pasien yang tidak mau pergi sendirian. Maya baru 6 bulan bekerja sebagai perawat di RSUD Rahayu Medika. Umurnya baru 24 tahun, tapi ia sudah terkenal di kalangan staf karena sikap cueknya dan selera humor yang sarkastik. Malam itu, ruang istirahat sunyi, hanya ditemani lampu neon redup dan suara detik jam dinding. Maya duduk menyeduh mie instan sambil menonton video di ponselnya. Matanya sedikit sembab karena lelah, tapi mulutnya masih bisa tertawa. Lihat nih, pasien semalam kayak zombie. Napasnya berat banget, sampai-sampai aku kira dia kerasukan. Ia tertawa, mengaduk mie dengan santai. Rina, teman perawatnya, Mei itu pasien kritis, bukan bahan candaan. Ya ampun, Rin. Hidup udah cukup serem, masa kerja juga harus baper? Lagian, daripada nangis-nangis terus tiap shift malam, mending ketawakan? Tapi tetap aja, ngomong kayak gitu dosa. Maya, sambil menyeringai, dosa? Tuhan pasti ngerti aku cuma bercanda. Lagi pula, kalau tiap hari lihat orang sekarat, dan kita gak ketawa bisa gila sendiri. Mereka terdiam. Hening menggantung. Di luar, angin malah menyapu dedaunan. Kamu belum pernah ngalaminnya, lihat orang meninggal tepat di depan mata? Udahlah. Lebih dari 10 kali. Tapi ya gitu, aku gak bisa nangis. Yang ada aku. Mikir, wah, satu pasien selesai, tinggal ganti sprei. Rina, sambil mendesah, kamu aneh Mei. Tapi ya mungkin itu caramu bertahan. Pintu ruang istirahat terbuka. Dodi masuk dengan 2 gelas kopi sachet dan plastik berisi gorengan. Wih, masih ngopi nih kalian? Nih, titipan dari dapur. Katanya buat yang jaga malam. Biar gak lemes. Mantap dot. Gini dong. Daripada pasien yang dikasih susu terus, kita juga butuh asupan, ya kan? Ngomongin siapa nih? Pak Usman? Yang tadi siang mendadak drop? Maya? Iya. Lihat deh, mukanya udah kayak kain kafan hidup. Ngeri. Tapi lucu. Rina, sambil melotot Mei. Astagfirullah. Dodi, menatap Maya dalam, kamu harus jaga mulut Mei. Di tempat kayak gini, kadang omongan jadi doa. Maya, masih tertawa pelan, serem amat sih. Kalian kayak nenek-nenek semua malam ini. Udah ah, kita bahas yang lucu aja. Jam menunjukkan pukul 1.50. Alarm dari ruang 07 berbunyi. Mereka bertiga saling menatap. Itu kamar Pak Usman kan? Ayo cek. Mereka berlari keluar, meninggalkan sisa gorengan yang masih hangat. Mereka tiba di ruang darurat 07. Monitor jantung menunjukkan garis lurus. Alarm berbunyi nyaring. Pak Usman sudah tiada. Dokter jaga, datang terburu-buru, apa yang terjadi? Maya menjawab pertanyaan dokter, kami dengar alarmnya barusan. Pas kami masuk, Pak Usman udah nggak ada. Dokter berkata, jam kematian, pukul 1.53. Segera siapkan dokumentasi dan hubungi keluarganya. Rina menunduk, memandangi tubuh kaku Pak Usman yang masih hangat. Maya diam. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa berkata apa-apa. Setelah jenazah dibawa ke kamar jenazah, Maya membersihkan ranjang Pak Usman. Tangannya tiba-tiba merinding. Ia merasa seolah ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Maya, berbisik, aneh, rasanya dingin banget. Lampu ruangan tiba-tiba berkedip. Suara dari monitor yang seharusnya mati, kembali terdengar. Maya langsung menoleh cepat lalu berkata, nggak mungkin. Monitor menunjukkan grafik detak jantung yang pelan, seperti milik seseorang yang hidup, padahal ranjang itu kosong. Rina, masuk tiba-tiba, Mei, kamu belum selesai bersihin? Rin monitor itu nyala sendiri. Tadi juga gitu, pas pasien sebelumnya meninggal. Mungkin korslet.
Tapi detaknya kayak beneran. Udahlah. Jangan terlalu dipikirin. Ayo balik. Mereka keluar. Tapi sebelum pintu ditutup, Maya menoleh sekali lagi. Di monitor, garisnya kembali lurus. Tapi layar sempat menampilkan tulisan singkat, "Saya masih di sini." Maya diam terpaku. Maya duduk sendirian di bangku lorong, menatap kosong ke arah ruang 07. Sinar lampu putih di atas kepalanya memantulkan bayangannya ke lantai vinil yang dingin. Maya berbisik pada diri sendiri, apa aku yang salah? Apa aku udah membuka pintu yang gak seharusnya aku buka? Langkah kaki terdengar dari arah belakang. Maya menoleh, tapi lorong kosong. Maya menelan ludah, "Halo? Siapa?" Tak ada jawaban. Tapi dari ruangan tempat Pak Usman dulu dirawat, suara napas berat terdengar kembali. Pelan, berdesi seperti suara rintihan yang tak selesai. Ia berdiri perlahan, berjalan mendekati pintu ruang 07. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Tapi pintu itu terbuka sendiri. Perlahan. Pak Usman? Tak ada siapa-siapa. Ruangan kosong. Tapi ranjang pasien berkerut seperti ada seseorang yang baru saja bangun dari situ. Lampu di ruangan itu berkedip, dan dari bayangan dinding, terlihat siluet seorang pria tua berdiri menatap Maya. Matanya tak tampak. Tapi senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Maya mundur, menabrak perawat jaga yang baru datang. "Kamu kenapa?" "Aku lihat dia." "Pak Usman?" "Pak Usman udah meninggal. Kamu mungkin kecapean." "Enggak." "Aku lihat dia senyum ke aku." Perawat baru heran, "Kamu yakin kamu gak halusinasi, Mei?" "Aku barusan dari sana. Gak ada siapa-siapa." Maya menarik napas cepat, "Aku tahu yang kulihat. Dia berdiri di sudut itu, aku gak bohong." Perawat baru menyentuh bahu Maya, "Udah, yuk balik ke ruang istirahat dulu. Kamu butuh minum." Maya berjalan perlahan di samping perawat itu, tapi matanya masih menatap ke arah ruang 07 yang kini gelap. Pintu menutup pelan sendiri. Dan di balik kaca jendela kecil, sesaat terlihat wajah pucat dengan mata kosong menatap keluar. Maya berbalik cepat. Tapi sosok itu sudah menghilang. "Maya," berbicara pelan, "aku nggak gila. Aku tahu aku lihat dia." Kembali ke ruang istirahat, Maya mendapati Rina sedang berbicara dengan dokter jaga. Mereka berdua langsung terdiam saat Maya masuk. "Mei, kamu nggak apa-apa?" "Aku lihat dia, Rin." Dia berdiri di dalam. Senyumnya bukan senyum manusia. Dokter dengan pelan, "Kalau kamu mulai halusinasi, sebaiknya kamu ambil cuti." "Maya," keras, "aku tidak halusinasi." Maya terduduk di kursi, menggenggam lengan sendiri. Nafasnya tidak teratur. Malam masih panjang. Tapi Maya merasa waktu berjalan lebih lambat dari biasanya dan dari ujung koridor. Samar-samar, terdengar suara langkah kaki yang tak berhenti meski tak ada siapa-siapa di sana. Setelah malam-malam penuh gangguan yang tak masuk akal, Maya mulai kehilangan batas antara kenyataan dan ilusi. Ia tidak hanya mendengar tawa itu di malam hari, tapi juga saat bekerja. Saat ia menatap monitor EKG pasien, garisnya membentuk gelombang seperti gelombang suara. Gelombang tawa. Maya berbisik ke diri sendiri, "Gak, ini cuma halusinasi. Aku cuma capek." Tapi matanya terus menatap layar itu. Dan semakin lama ia tatap, semakin jelas suara tawa itu masuk ke telinganya. Terdengar seperti dari dalam kepalanya sendiri. Di ruang istirahat malam itu, Maya duduk sendirian. Cangkir kopinya bergetar di tangan. Rina masuk sambil membawa snack. "Mei, kamu gak makan dari tadi, ya? Kamu percaya gak, kalau suara orang bisa membekas di dunia ini, bahkan setelah dia mati?" Rina mengernyit dan duduk di sebelahnya. "Mei, kamu ngomongin apa sih?" "Pak Usman, dia selalu muncul di mimpiku, di pikiranku. Dan aku ngerasa dia belum pergi." Rina memegang bahunya, "Kamu butuh libur, Mei. Kita bisa minta cuti bareng." Maya menggeleng, "Nggak, Rin.
Kalau aku pergi sekarang dia bakal ikut. Aku harus tahu apa yang dia mau. Di suatu malam yang sepi, Maya kembali masuk ke ruang 07. Kali ini, ia bawa alat perekam suara kecil yang biasa dipakai tim forensik untuk dokumentasi medis. Ia menaruh alat itu di atas ranjang kosong lalu Maya merekam. Kalau ada yang masih di sini, kalau kamu masih di sini, tolong, bicaralah. Ia duduk menunggu. Diam. Hening. Sampai akhirnya, suara lirih terekam. Tawa terakhir, jangan tertawa. Maya langsung menatap alat itu, matanya membelalak. Ia memutar ulang. Terakhir tertawa. Maya, ketakutan, dia beneran di sini. Besoknya Maya memberanikan diri menemui suster kepala, Bu Lestari. Bu, boleh saya tanya soal Pak Usman? Tentang waktu terakhir beliau di sini? Bu Lestari sambil menghela napas, kamu masih kepikiran? Saya harus tahu. Bu Lestari menatap Maya lama. Pak Usman dulunya guru. Istrinya meninggal karena kelalaian tenaga medis. Dia sering bilang, jangan biarkan orang yang menertawakan penderitaan tetap hidup. Maya tertegun, apa maksudnya? Bu Lestari, aku juga nggak ngerti. Tapi sebelum dia meninggal, dia melirik ke arahmu Mei dan senyumnya nggak biasa. Malam selanjutnya, Maya mendengar sesuatu yang lebih menyeramkan. Ia sedang mencuci tangan di wastafel, saat lampu lorong mulai berkedip-kedip. Pantulan di cermin berubah, di belakangnya ada sosok lelaki tua dengan kepala miring. Pak Usman, di pantulan, tertawa adalah dosa terakhirmu. Maya menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Maya, teriak, hentikan. Apa yang kau mau? Setelah kejadian di depan cermin, Maya tak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana dunia lain. Lorong-lorong rumah sakit yang dulu ia lewati tanpa rasa takut, kini terasa seperti lorong neraka yang tak berujung. Setiap sudut seperti mengintai. Setiap bayangan seperti bergerak. Di ruang istirahat malam itu, Maya duduk dengan tangan gemetar. Rina kembali menemaninya, namun kali ini dengan ekspresi yang jauh lebih khawatir. Rina, suara pelan. Mei, kamu beneran yakin ini bukan cuma tekanan kerja? Maya, suara pelan, tapi yakin. Aku tahu apa yang kulihat Rin. Aku tahu apa yang kudengar. Pak Usman, dia nggak pergi. Dia masih di sini dan dia marah. Tapi kenapa kamu? Kenapa cuma kamu yang lihat? Karena aku yang tertawa waktu itu Rin. Waktu dia sakaratul, aku yang menertawakan. Aku pikir itu lucu, aku pikir dia cuma drama. Rina, terdiam. Mei. Maya menangis perlahan. Aku pikir itu cuma bagian dari pekerjaan. Tapi ternyata aku salah. Aku berdosa. Dan sekarang dia mau aku bayar. Di lorong kamar pasien, Maya berjalan pelan. Langkahnya berat. Setiap langkah seperti diiringi suara-suara aneh dari balik dinding. Desahan, isak tangis, dan tawa samar. Ia berhenti di depan ruang 07. Tangannya bergetar saat menyentuh gagang pintu. Saat ia membuka pintu perlahan, lampu di dalam kamar langsung mati. Gelap total. Maya berbisik, Pak Usman, kalau Anda masih di sini, katakan apa yang harus saya lakukan. Hening. Lalu, suara dari pojok kamar. Suara, parau, lirih. Tebus dengan nyawa. Nyawa siapa? Aku? Kau tertawa, kini kau menangis. Kau hina, kini kau harus disiksa. Lampu menyala tiba-tiba. Di pojok kamar ada kursi roda yang bergerak sendiri. Di atasnya seolah ada sosok tak kasat mata yang sedang duduk. Maya terpaku, nafasnya sesak. Keesokan harinya, Maya tak masuk kerja. Ia hanya mengurung diri di kamar kosnya. Rina datang. Menjenguk. Mengetuk pintu berulang kali. Mei,
Buka dong, aku khawatir. Aku bawa makanan juga, Mei, tolong. Akhirnya pintu terbuka. Maya berdiri di baliknya, wajahnya kuyu, matanya sembab. Aku nggak bisa tidurin. Dia muncul terus bahkan saat aku merem. Di kamar ini. Di dalam mimpiku. Rina masuk dan memeluknya. Kamu butuh bantuan, Mei. Kita bisa cari orang pintar atau siapapun yang ngerti soal ini. Gak ada yang bisa bantu aku. Ini udah takdirku, aku yang salah. Rina menjawab dengan tegas. Tapi kamu gak sendiri. Kita cari jalan keluar sama-sama, oke? Jangan pikir kamu harus tanggung ini semua sendiri. Malam itu Maya bermimpi lagi. Kali ini, ia berada di dalam kamar rumah sakit kosong. Di sekelilingnya kasur-kasur dengan pasien yang tertutup kain putih. Tapi satu demi satu, kain itu bergerak. Tangan-tangan kurus muncul dari baliknya. Wajah Pak Usman muncul dari arah langit-langit, terbalik, menatap Maya yang mulai ketakutan. Pak Usman berbisik dari semua arah. Tertawalah Maya, tertawalah. Maya menjerit. Berhenti. Aku minta maaf. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di dinding kamar kosnya tertera tulisan besar yang tercoret dengan darah. Tertawa itu adalah dosa terakhirmu. Malam itu hujan deras. Petir menyambar, seperti membelah langit. Di dalam kamar kosnya yang sempit, Maya duduk di pojok ruangan, memeluk lutut, wajahnya pucat dan tak bernyawa. Tetes air dari jendela membentuk irama yang konstan, namun di antara hujan itu, ada suara lain. Suara napas. Bukan napas Maya. Maya berbisik gemetar, tolong jangan malam ini. Aku belum siap. Tiba-tiba listrik padam. Gelap total. Telepon genggamnya menyala sendiri. Di layar, tertulis satu pesan masuk. Aku sudah di sini. Malam itu adalah malam terakhir Maya merasa hidup. Tapi tubuhnya masih bernyawa. Maya membuka pintu kamar kos perlahan. Di lorong tidak ada siapa-siapa. Hanya hujan. Tapi lorong itu berbau aneh, bau rumah sakit. Padahal ini rumah kos. Dari kejauhan, suara roda kursi terdengar menggesek lantai. Maya panik, enggak lagi, jangan. Tapi kursi roda itu muncul dari ujung lorong bergerak sendiri, semakin dekat hingga berhenti tepat di depan kamar Maya. Di atasnya, duduk Pak Usman. Matanya kosong. Wajahnya membiru. Lidahnya menjulur. Tapi ia tersenyum. Senyum yang dulu Maya tertawakan. Pak Usman menjawab dengan parau, sekarang giliranmu duduk di sini. Maya ingin lari. Tapi tubuhnya tak bergerak. Kakinya kaku. Dunia seperti berhenti. Hanya tawa Pak Usman yang terdengar menggema. Tiba-tiba Rina datang dan teriak dari ujung tangga. Maya, jangan ikuti dia. Maya tersadar sebentar. Matanya menatap Rina. Tangannya terulur, ingin kembali. Tapi Pak Usman menarik tangannya. Rina, tolong aku. Pak Usman menimpal teriakan Maya, tawa telah menuntut nyawamu. Tiba-tiba Maya ditarik masuk ke dalam gelap. Suara pintu tertutup keras. Semua lampu padam dan saat lampu kembali menyala. Maya sudah tak ada. Yang ditemukan Rina di kamar Maya hanyalah seragam perawat yang dilipat rapi. Dan secari kertas dengan tulisan tangan Maya. Maafkan aku. Aku menertawakan ajal seseorang. Kini aku sadar kematian tak pernah lucu. Beberapa minggu kemudian, rumah kos Maya dikosongkan. Namun penghuni baru mengeluh. Anak itu bilang setiap malam, dia dengar suara tawa perempuan dari kamar Maya dan suara kursi roda, kata ibu kos. Lalu di rumah sakit tempat Maya bekerja, ruang 07 kini selalu dikunci. Katanya, tiap malam, kursi roda di dalam kamar itu tetap bergerak sendiri. Beberapa bulan setelah kejadian Maya menghilang, rumah sakit tempat ia bekerja kembali berjalan seperti biasa. Pasien datang dan pergi. Dokter-dokter baru pun berdatangan. Tapi satu hal tetap tak berubah.
Kamar nomor 07 tetap dikunci rapat. Kamar itu menjadi semacam urban legend di antara staf rumah sakit. Dan akan tetap seperti itu. Kadang, kita lupa bahwa pekerjaan yang berhadapan dengan kematian bukan sekedar rutinitas. Di balik tubuh tak bernyawa, ada jiwa yang menanti. Menanti untuk dihormati, atau menanti untuk membalas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di balik dunia yang kita kenal, masih banyak kisah yang belum terungkap. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah menertawakan ajal.